Itu saya ingin menekankan kembali bahwa pada dasarnya pekerjaan kita yang pertama di Partai Gelora ini adalah berpikir. Salah satu landasan berpikir yang perlu kita pahami dengan baik dalam cara kita berpikir, dan ini yang kita kembangkan di Gelora ini adalah kewajiban untuk berpikir tentang masa depan. Jadi kewajiban berpikir tentang masa depan ini adalah kewajiban agama. Itu saya ingin menekankan kembali bahwa pada dasarnya pekerjaan kita yang pertama di Partai Gelora ini adalah berpikir. Bahwa pekerjaan utama kita dalam gerakan ini itu ada dua. Yang pertama adalah Sina'atul Mujtama, the creation of society. Yang kedua adalah Idaratul Daulah, managing the state, mengelola negara. Dalam mengelola negara ini sebagai partai politik, kita tidak memulai dari pertanyaan bagaimana memenangkan pemilu. Tapi kita memulai dari pertanyaan apa yang membuat kita berbeda waktu kita memimpin negara. Dan karena itu sekali lagi geopolitik di sini hadir sebagai premis utama yang menjadi sumber pertimbangan utama kita, karena banyak sekali dari semua rencana kita sekarang dalam dunia yang sangat terkoneksi yang tidak mungkin kita laksanakan manakala secara geopolitik kita tidak mempunyai positioning yang tepat. Isu geopolitik itu bukan lagi isu internasional, tapi merupakan isu domestik. Dan ini yang harus kita yakini sejak awal, bahwa isu geopolitik itu sekarang adalah isu domestik. Jadi kita tidak ingin sekedar menjadikan pengetahuan geopolitik itu sebagai sekedar luxury, kayak kemewahan intelektual, karena ini menyangkut pertanyaan yang sangat fundamental tentang mengapa Partai Gelora ini ada. Dan karena tulang punggung dari masa depan pergerakan kita, masa depan Indonesia, dan karena Partai Gelora ini diniatkan untuk menjadi otak, hati, dan tulang punggungnya Indonesia, jadi kira-kira kita bisa juga mengatakan bahwa backbone dan masa depan Indonesia ini adalah saudara-saudara semuanya itu. Nah, sekarang sebagai backbone Indonesia ke depan ini, kita perlu merumuskan peta jalan kita dan apa yang harus kita kerjakan. Sebelum saudara-saudara sampai pada merumuskan apa yang harus kita lakukan itu, saya ingin juga mengajak saudara-saudara semuanya memikirkan satu hal, yaitu apa yang membuat kita gelisah. Orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang membuat kita gelisah itu insya Allah akan menemukan jawaban dari pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan itu. Sebagian orang atau sebagian besar orang manusia itu menerima realita itu apa adanya dan bersabar dengan itu, dan tidak pernah menuntut dirinya untuk melakukan sesuatu untuk mengubah realita itu atau mendekatkannya kepada idealisme. Ada orang yang gelisah, tidak puas dengan apa yang terjadi, tapi kegelisahannya tidak cukup memadai untuk merangsang sisi kognitifnya, untuk berpikir yang serius. Ketidakpuasannya banyak, tapi dia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada orang satu level di atas itu, dia berusaha memahami apa yang terjadi itu, dan dia memahami betul apa yang terjadi, tapi dia berhenti di situ, dia tidak melakukan apa-apa karena sisi kognitifnya ini tidak berhasil merangsang tekadnya. Ada orang yang punya energi terlibat, cuma nafasnya gampang, tersengal-sengal, sehari dua hari semangat, besok hilang, lemes. Sebulan, setahun, 2 tahun semangat, habis itu lemes. Begitu ada tantangan, dia down. Ada orang yang punya daya tahan, ada resilience, dia jalan lama dengan Anda gitu. Tapi pada satu titik begitu dia mengalami goncangan yang lebih besar dari kapasitasnya, dia mengalami disorientasi, dan karena itu nggak sampai di akhir. Itu sebabnya yang diajarkan di dalam Islam bagi kita semuanya, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir dari segala hal yang kami kerjakan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Jadi yang dihitung adalah ujungnya. Nah, karena itu saudara-saudara kita balik ke poin yang pangkal yang pertama tadi ini, tentang apa yang menggelisahkan kita. Nah, sumber kegelisahan inilah yang menentukan
siapa saudara di masa yang akan datang.